tingkat kerentanan itu juga bingung. Kadang kita ngeliat ketemu nih si bro oke kan, oke, ketawa segala macam, tapi padahal otaknya penuh, mumet, stres. Nah makanya korban pun juga bisa alternatif lain, misalnya gua nggak puas sama pelaku ini kalau dia bebas, gua nggak puas kalau pelaku ini bisa lari ke seberang sana ngejalanin lagi apa segala macam. Banyak kan orang di grooming nggak bakalan sadar. Nggak akan sadar. Sadarnya setelah dia tuh jadi korban. Apa sih sebenarnya fungsi PPADR dan apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh PPADR? Selamat datang di podcast perdana sesi keadilan dan perdamaian Regina Sely, Pantai Indah Kapuk. Hari ini kami yang biasanya melakukan advokasi terhadap penegakan hukum akhirnya memutuskan untuk bekerja sama bareng dengan teman-teman SKK, Seksi Kerasulan Keluarga, dan juga PPADR. Kita akan bahas satu persatu dari PPADR dan SKK, tapi hari ini spesial banget kita menghadirkan PPADR dulu. PPADR itu apa sih? Mari kita langsung tanya-tanya dengan Bro David. Thank you bro udah datang. Oke, thank you juga. Apa kabar nih hari ini? Baik bro. Bukan luar biasa ya, biasa lu MLM gitu, luar biasa ya. Bro, kita hari ini santai aja, kita mau ngobrolin meskipun kasus yang mungkin nanti ditugaskan ke teman-teman SKP, teman-teman PPADR mungkin akan agak berat gitu ya. Tapi gue sebenarnya pengen umat juga paham sih, apa sih sebenarnya fungsi PPADR dan apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh PPADR. Monggo bro, PPADR singkatan apa sih bro? PPADR itu Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh makhluk ajaib ya. Makhluk ajaib. Kenapa? Soalnya kita protokol. Kan tahu protokol tuh sebenarnya bentuknya apa? Bukan orang loh sebenarnya. Makanya jadi kita ini protokol yang hidup. Jadi protokol belum terbentuk, belum jadi habit, akhirnya kita lah diturunin buat jadi ayo bentuk habit ini. Nah, ini Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Kategori anak berdasarkan hukum di Indonesia, anak di bawah 18 tahun itu masuknya anak. Anak-anak. Nah, dewasa rentan itu masuknya bukannya berarti orang yang disabilitas, bukan itu. Tapi dewasa rentan itu lebih masuknya ke orang yang secara emosi gak stabil, yang lagi rentan secara ya mungkin stres gitu. Tingkat kerentanan itu juga bingung. Kadang kita ngeliat ketemu nih si bro oke kan, oke, ketawa segala macam, tapi padahal otaknya penuh, mumet, stres. Nah itu rentan, sampai dia mungkin bisa lupa barang lah, atau dia salah parkiran mobil aja bisa lupa. Itu kan berarti kan secara gak langsung dia tuh udah stres berat sampai dia nggak bisa fokus. Lo harus bisa mengidentifikasi itu. Enggak juga sih, bukan PR kita buat mengidentifikasi. Tapi PR lu apa sebenarnya? PR-nya itu kalau namanya PPADR itu fokusnya tentang kekerasan seksual. Nah, PPADR itu fungsinya dibentuk sebenarnya dari pertama di bulan Juni 2019 itu dari Bapak Paus Fransiskus merasa gereja itu tuh gereja Katolik terlalu banyak kekerasan seksual di dalamnya. Nah, dari situ jadi prihatin banget nih si Bapak Paus ini. Akhirnya dia ngadain petisi yang dibilang Vox Estis Lux Mundi, yang artinya tuh kamu adalah terang dunia. Jadi semua itu mesti punya cahaya yang bisa bersinar, nerangin lah yang lain. Dan udah gitu di situ dengan tegas Paus bilang zero tolerance untuk kekerasan seksual. Nah dari situ turun ke semua kardinal dan akhirnya nyampe lah ke kardinal kita, Bapak Uskup kita. Akhirnya di situ tahun 2020 itu nyampe. KAJ itu satu-satunya pertama keuskupan di Indonesia yang menjalankan dari permintaan Bapak Paus. Sekarang udah berapa? Masih baru raba-raba, kayaknya mungkin ada 2 atau 3 yang enggak semua belum ya? Masih belum. Dan akhirnya Bapak Uskup kita ngebentuk tim 15 yang isinya tuh 15 orang dari sosiolog, psikolog, badan hukum juga masuk, semua pokoknya, dan masuk Romo juga, ada Romo di situnya. Itu buat ngebentuk satu protokol. Nah makanya keluar PPADR, Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Masuklah ke Regina Coeli tahun 2022 Oktober. Jadi di gereja Regina Coeli ini ada berapa orang yang tergabung dalam PPADR? Tim kita ada 5 orang. 5 orang. 5 aktif. Siapa aja tuh?
nggak usah disebut ya. Oh nggak boleh disebut ini? Jangan disebut. Oh gitu. Ya supaya ya jangan sampai ntar. Bukannya akhirnya biar umat tahu gitu, di antara 5 orang ini siapa yang kira-kira dia bisa cari kalau dia ingin mengadu atau apa? Sebenarnya kita ini dilema antara orang tahu sama orang nggak tahu tuh dilema. Ada yang gara-gara tahu dia jadi gak mau lapor, ada yang gara-gara nggak tahu juga gak jadi lapor. Oke, jadi ada berapa orang yang akhirnya disediakan untuk jadi platform untuk orang ngadu? Karena kayak lu sekarang nih udah muncul di kamera, berarti kan orang udah tahu, oh Davin ini bagian dari PPAD ya? Iya. Apa cuma lu doang ditumbalin? Atau memang ada satu atau 2 orang yang memang dipersiapkan? Ya sebenarnya cuma satu. Cuma satu, lu doang? Sendiri. Oke. Ya. Tapi yang lain backup aja. Yang lain backup? Ya, dan terus sama satu lagi masalahnya kalau kayak tadi lu bilang platformnya itu gimana, kita udah persiapin udah banyak. Dari QR itu nanti dia bisa connect, lu mau masuk ke GForm bisa, lu mau pakai WA bisa, atau lu mau datang langsung ketemu atau apa bisa. Oke, asal muasal QR-nya itu bisa cek di podcastnya Komsos tadi ya. Di Komsos. Di Komsos ya. Nanti di podcast Komsos itu Bro Davin ada cerita nih kayaknya soal masalah asal muasalnya kenapa sih Bro Davin ini tertarik banget pakai QR awalnya. Okay. Nah tapi gue pengen tahu gini bro, setelah dia masuk ke dalam QR itu, apakah data mereka ini sebagai pelapor akan sangat dirahasiakan? Pasti. Yakin. Dan siapa yang akan memegang itu? Berarti lu akan masuk dalam WhatsApp kah atau email kah atau Telegram kah? WhatsApp. WhatsApp itu ya puji Tuhan sih kita belum ada laporan ya. Jadi kalau laporan itu SOP-nya, laporan itu akan kita terima, kita pun nggak akan tanya detail. Kita cuma asal tahu siapa, kenapa, mungkin kronologis, udah dapet, udah kita akan janji temu. Oke. Janji temu itu tujuan. Kalau dia nggak mau ketemu? Harus. Harus ketemu. Harus, karena di situ kita verifikasi. Kita udah dapet sedikit lah ilmunya buat untuk pendampingan awal. Jadi secara psikologi kita mesti gimana kalau ketemu ada korban ya. Jadi kita langsung ketemu, verifikasi benar namanya, benar kejadiannya, benar pelakunya. Setelah itu nanti kita bertanya, karena orientasinya PPADR itu ke korban, jadi kita akan fokus ke korban. Korban ini butuh apa sih? Butuh perlindungan kah? Butuh hukum kah? Atau rekonsiliasi dengan keluarga, dengan yang lain-lainnya? Bisa lu salurkan itu? Bisa. Nah makanya nanti kita kerjasama sama SKP untuk masalah hukum. Rekonsiliasi keluarga kita oper ke SKK. Kalau untuk ke mentalnya kita oper ke psikolog. Meskipun secara data mungkin korban kekerasan seksual itu 80% gitu ya, aku pernah baca datanya adalah perempuan. Berarti lu kan ada juga yang wanitanya juga berarti di tim lu kan? Ada. Karena mungkin kan kadang-kadang cewek nggak nyaman gitu loh cerita sama seorang Davin tentang apa yang dia alamin gitu loh. Meskipun nggak menutup mata di luar sana banyak juga ya, secara 20% ada juga yang laki-laki jadi korban pelecehan ya. Ada. Terutama untuk yang mungkin dewasa rentan tadi lu bilang, atau mungkin ya anak-anak sekali kan yang di bawah umur 18 tahun gitu ya. Bisa, betul. Apa mekanisme yang pada saat dia selesai lapor, lu minta dia ketemu, lu melakukan verifikasi story gitu kan, verifikasi story-nya dan akhirnya dia putuskan gitu loh, gue mau apa? Yang lu saranin dulu deh, secara lu saranin apa? Yang paling utama karena kita orientasi ke korban, yang kita tanya secara mental dia butuh psikolog gak? Itu yang paling utama, yang paling gampang banget. Lu butuh psikolog gak buat, ya jujur kalau gue sebagai orang awam kan cuma dapat kulit nih, cara-cara nerima, secara psikologi mesti gimana. Tapi kan ada yang dia mesti dikeluarin dan ada yang mesti ditanggepin, dan balik lagi kalau ketemu psikolog kan pasti ujung-ujungnya lu bakalan ditanya, lu dikorek segala macam, tapi ujung-ujungnya lu sendiri yang bakalan cari solusi. Gitu kan. Untuk closure-nya lu mau apa? Nah, apa yang lu mau dan kira-kira penyembuhan versi lu maunya apa. Nah, dari situ kan bisa di follow up lagi kan. Nah, jadi dari situ ya kita oper. Pilihan utama kalau dari kita ke psikologinya itu. Lebih ke korbannya. Ke korban. Nah, makanya korban pun juga bisa alternatif lain, misalnya gua nggak puas sama pelaku ini kalau dia bebas. Gua nggak puas kalau pelaku ini bisa lari ke seberang sana ngejalanin lagi apa segala macam. Gua mau dipidana lah, mau diapain. Kita bisa bantu. Kita oper lah ke hukum. Ya kalau di kita kan pasti ada SKP-nya ya. Soalnya emang waktu kita dapat pembimbingan pun juga sama. Kita juga dikolaborasiin tuh banyak. Jadi kita aja dikasih kontak-kontak juga banyak, sampai saking bingungnya tuh ada perlindungan anak dan perempuan tuh kita dikasih. Ini kontaknya ke sini ya.
Terus kalau butuh rumah sakit penerima pertama buat kekerasan seksual, rumah sakit Tarakan bisa, dia udah di-apply udah ada kerjasamanya dengan PPADR untuk buat penerima penanganan. Itu ada, kita jadi udah dibekelin itu aja semua, jadi benar-benar detail. Jadi udah tahu dari sini ya kira-kira siapa yang kira-kira rekanan kita yang bisa menangani ini, menangani itu. Dan termasuk psikologinya aja, psikolog kita itu juga kemarin ada pelatihan, nah yang psikologi awal itu, dari situ juga dibentuk tim. Ayo siapa yang mau bersedia, kalau paroki lain ada kasus, tinggal ditanya, ada psikolog yang siap gak? Tanpa disebut kasusnya apa, tanpa disebut apapun juga, cuma ditanya, ada kasus, ada yang mau bantu nggak? Udah cukup itu, dan jawabannya japri, langsung dihandle. Oke, sebelum nyampe ke sana, gue pengen nanya sama lo, kalau ini terjadi antara umat dengan umat gimana? Umat dengan umat, ya balik, tetap kita nggak bisa nolak. Kalau emang ada kejadian itu, pasti kita kan akan pendampingan tetap lo lakukan? Pendampingan akan kita lakuin, kita tanya dia butuhnya apa, mau ke arah mana mereka lanjutnya. Kalau secara ya kita mendampingi, tapi dia butuh ke psikologi, ya kita oper. Tapi ya ujung-ujungnya PPADR ya stop, kita nggak masukin dalam ranah itu PPADR. Oke, jadi lu nggak perlu sampai harus pelakunya adalah orang yang terlibat aktif di gereja dulu sebagai pengurus atau apapun kan? Enggak. Jadi dia merasa terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya pun, dia ingin minta pertolongan lu, boleh aja? Boleh. Murni pelayanan gitu ya? Murni. Soalnya gini juga ya, Romo kita, Romo Luki, itu keren banget. Beliau tuh nggak mau PPADR tuh cuman sekedar, ya kasar-kasarnya kayak nunggu kejahatan yang benar-benar berat banget gitu, yang cuman itu. Tapi kalau emang lu bener ada PPADR, lu berfungsilah yang sebenarnya gitu, bener-bener lu bantu semuanya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kita ditugasin, lu mau nggak handle semuanya. Kalau lu mau handle semua, oke, PPADR jalan. Tapi kalau lu cuman kayak orang cuman sekedar tugas lu ya udah A aja udah. Nah itu menurut Romo Luki kayaknya lu nggak wise banget gitu, kurang oke. Jadi berharap lu tuntasin sampai benar-benar selesai gitu. Ya, kita jadi jangan milih-milih. Oke. Jangan seakan-akan cuma karena ini bukan Romo nih, bukan pelayan pastoral nih, udah kita nggak mau handle. Nggak gitu. Tapi kalau lu mau ada pelaporan apapun tentang kekerasan seksual, lu ambil. Lari ke PPADR atau bukan, urusan belakang. Yang penting lu bantu. Gitu. Dan jujurnya aja, setelah gue denger kayak gitu, gue juga mikirnya gini. Setelah ya kayak mungkin lu udah pernah kali di SKP ngurusin kasus apa segala macam. Rasa-rasanya kalau kita bener ngeliat ada kejadian kayak gitu, gimana sih rasanya kita? Iya sih. Nah jadi gitu, kemarin ngikutin psikologinya apa segala macam, jadi sama ternyata nggak semudah itu ya. Ngeri lu sebenarnya zaman ini, tambah ngeri gitu. Kalau lu nggak mau perhatiin, mau siapa gitu, baliknya kan gitu juga. Apa sih penyebab zaman ini tanda petik lebih ngeri itu kenapa gitu? Apa karena keterbukaan informasi kah, semua orang bisa nonton di TikTok kah, apa yang terjadi? Salah satunya sih itu juga ya, keterbukaan ya, teknologi udah terlalu canggih. Kalau zaman dulu gue pernah dengar kejadian kekerasan seksual dalam gereja ada, tapi nggak tersebar, nggak ketahuan, dan ya emang jelek-jeleknya pasti cuman mutasi atau apa segala macam, itu udah tutup. Tapi sekarang semua bisa viral, dan kita ngomong kekerasan seksual itu lebih ngerinya lagi sekarang ya itu, mau dari TikTok apa segala macam, platform gitu kan banyak yang ngajarin, ngajakin, itu yang ngeri. Berarti dari segi orang tua juga sebenarnya perlu ada edukasi juga ya untuk itu membatasi. Perlu. Karena itu kan bagaimana akhirnya ya amit-amit gitu ya sampai dia menjadi seorang predator, itu kan pasti ada progres di sana. Nggak mungkin tiba-tiba dia langsung berani melakukan pelecehan atau dia berani melakukan kekerasan seksual tanpa ada background di belakang itu kan. Iya. Biasanya yang kejadian kalau dari cerita orang-orang pada bilang, dia bisa jadi pelaku, ada kemungkinan dia itu korban. Awalnya adalah korban. Biasanya begitu. Jadi rutenya akan, siklusnya berputar. Dia pertama jadi korban, besok dia bisa jadi pelaku. Dan setelah dia jadi pelaku, dia nyariin korban. Dan korban itu bisa berputar lagi, jadi terus begitu berantai. Kayak MLM, member get member. Bahaya juga ya? Bahaya. Makanya kenapa lu dihadirkan sekarang ini, karena memang untuk mencegah, memutus rantai itu. Sehingga akhirnya korban
mendapatkan apa ya istilahnya pendampingan yang pas, mendapatkan pendampingan yang cukup sehingga tidak menjadi rantai yang tadi lu sebutkan. Betul. Sekarang kalau misalkan dia sudah dapat, oke lah kita nggak bicara dari end game-nya dulu nih ya. Karena tadi lu bilang kan, kalau karyawan berarti bisa sampai pemecatan berarti? Bisa. Meskipun dia bukan seorang Katolik juga, tapi dia bekerja di gereja, bisa. Itu juga termasuk pelayan pastoral tapi mungkin secara kekaryawanan. Dan itu baliknya mungkin bukan undang-undangnya dari PPADR ya. Balik lagi kan ke manajemennya gereja harusnya bisa. Tapi dari PPADR bisa memberikan rekomendasi langsung, oh ini harus dikeluarkan meskipun korban tidak meminta ya? Bisa. Kita ya balik lagi kan semua kan punya hierarki gitu. Ya kita nggak mungkin memecat orang itu, tapi kita balik ke manajemen ada kelakuan seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakuin. Mesti manajemen sendiri yang nentuin, meskipun pada akhirnya korban juga kita nggak bongkar nih namanya siapa ya. Iya, lu nggak usah tahu lah dulu gitu kan, karena korban adalah prioritas pertama untuk dilindungi. Betul. Tapi kalau dia ternyata dia berani speak up, nggak apa-apa, buka aja nama saya udah terlanjur kesel nih, boleh. Kita akan mendukung apa maunya korban, apa yang menjadi kebutuhannya si korban gitu. Iya ya, kalau misalnya korban merasa dia ingin pelaku dipecat, ya udah kita akan sampaikan. Kalau pemecatan itu kan baliknya mesti balik ke Romo dulu dong. Kita akan lapor ke Romo, ada kejadian seperti ini. Kalau misalnya dia pelayan pastoral, pasti kan kita bilang Romo dia seorang pekerja nih dalam pelayanan ini. Nah berarti Romo mesti ada tindakannya, mesti gimana gitu. Berarti kan ultimatum Romo juga bakalan bilang, oh masuk ke sini, oke ini dikeluarkan. Atau kalau baliknya ke karyawan, ya hierarkinya gimana, manajemen gereja itu gimana ke karyawanannya. Gitu. Kita ya cuma sekedar referensi, kasih masukan, ini yang mesti dilakuin, ya udah. Sebenarnya dari lu sendiri apa sih yang lu harapkan kemarin ketika ngobrol sama teman-teman dari SKP Keadilan Perdamaian? Lu pengennya apa kolaborasi yang tercipta gitu loh antara PPADR dengan SKP, dan lu juga merangkul SKK kan? Ya. Seksi Kerasulan Keluarga kan? Apa sebenarnya yang lu harapkan dari ketiga divisi ini untuk akhirnya bisa berkolaborasi jadi satu, yang akhirnya bisa mungkin jadi pelayan lebih baik lagi buat umat kita gitu? Ya sebagai PPADR nomor 1 kita pencegahan. Dan bikin penyuluhan gitu loh. Udah pernah kita udah pernah bikin. Udah pernah adain. Termasuk kita juga ngelatih kemarin di tanggal 7-8 September kita ngadain pelatihan pembekalan buat para pelayan pastoral gitu, supaya untuk jujur kan Satgas PPADR sebenarnya siapa sih? Bukan PPADR doang loh. Sebenarnya Satgas PPADR itu semua seksi itu juga sebenarnya Satgas. Mereka kan juga akan bertemu dengan umat dan mereka ketemu dengan orang-orang banyak. Mereka pun juga mestinya bisa menghandle. Menjadi duta lah ya. Ya minimal kalau ada sesuatu yang kayaknya udah tanda-tanda nggak bener nih, dia bisa jadi pelapor juga. Apa bro tanda-tanda yang kira-kira nggak bener? Yang lu kan udah mendapat, istilahnya udah dapat pelatihan awal nih. Apa sih sebenarnya dari ilmu-ilmu yang udah lu dapetin sebagai bekal lu itu bisa lu share nggak ke kita? Supaya kita nih yang nonton terutama juga akhirnya bisa mulai alert gitu loh, bisa mulai kita punya kesadaran diri juga bahwa kita sambil mengawasi juga ke kiri dan kanan. Susah ya kalau buat predator gitu kan, makanya agak-agak ngeri nih. Kelihatan nggak sih sebenarnya? Nggak selalu akan kelihatan. Iya, terbukti ya sekarang gini aja trik-triknya. Contoh kalau predator di gadget, ada yang bisa nyamar jadi perempuan, ada yang nyamar jadi anak-anak. Dari mana bisa ketahuan? Kita nggak bisa. Mental di dalam tuh nggak bakalan kebuka, nggak kelihatan. Cuman kelihatannya itu saat dia minta. Gitu, itu baru kelihatan. Dan yang paling saat ini buat anak-anak yang ditakutin itu adalah grooming itu artinya ya kayak kita mungkin manjain sama orang tua, nggak dikasih ketemu sama om yang mana, oke deh diturutin, didengerin, jadi deket banget. Nah setelah deket baru mulai dia minta sesuatu, mulai lebih jauh, efek grooming. Tanpa disadari? Tanpa sadar. Sama korbannya? Iya. Terus abis itu apa yang akhirnya menjadi bekalnya kita nih untuk bantu ikutan berkontribusi terhadap PPADR untuk bantu ngawasin? Ya minimal ngelihat, justru kalau kita ngelihat bukan pelakunya nih, yang kita lihat korban. Biasa korban kalau kita udah kenal, misalnya kalau kita lihat lah si Joni ya, Joni kan ceria gitu kan,
ketawa apa segala macam. Tapi kalau namanya orang udah stres atau dia mungkin ada gimana, pasti dia kan ada diem, ada cemberut, diajak ngomong suka gak nyambung. Nah itu kan agak tanda-tanda kan. Nah kalau sekali 2 kali mungkin lagi stres, tapi kalau udah sering ketemu atau dia mungkin gitu ketemu sama siapa tadi yang cewek itu, terus dia kayaknya setiap kali ketemu minggir, nggak mau deket-deket, kan itu kan udah mulai kelihatan tanda-tanda kan. Ada gitu. Traumatis di dalam diri bisa kelihatan kan kalau kayak gitu. Oh kayaknya dia kenapa nih ngejaga jarak nih, kenapa nih kalau ada si A datang kok dia kenapa mundur, kenapa dia selalu pergi. Nah itu kan kita udah, oh jangan-jangan ada sesuatu. Itu kan udah kita bisa bayangin. Nah dari situlah kita jadi sebagai orang yang ngelihat, kita bisa bukan korek gimana, kita tanya lah. Nah makanya kemarin itu diadain pembekalan untuk nanya, yaitu kita ngobrol, tanya ada masalah apa, kenapa atau apa. Kalau dia cerita, akhirnya kita bisa tahu gitu. Kalau dia nggak mau cerita juga, ya mungkin kalau udah kita yakin nih dia pasti ada sesuatu yang kelihatannya ujung-ujungnya kekerasan seksual ya, bisa lah masuk ke laporan PPADR. Sebenarnya kan, tapi kan korban kadang-kadang ada juga yang seperti lu bilang tadi, masuknya pelan-pelan melalui fase grooming tadi ya. Itu kan akhirnya dia tidak menyadari bahwa dia adalah korban itu. Kebanyakan orang di grooming nggak bakalan sadar. Nggak akan sadar. Sadarnya setelah dia tuh jadi korban. Tapi setelah dia jadi korban, belum tentu dia itu bakalan mau melaporkan, melepaskan diri dari korban. Karena dia udah ketergantungan. Efek grooming itu bikin ketergantungan. Karena ada barter yang terjadi, itu emotional feelingnya ya, atau apanya. Kadang ada kebutuhan. Gue butuh dinasehatin, gue butuh diperhatiin. Nggak ada yang nge-grooming, nggak ada yang perhatiin. Kehilangan. Berarti sebenarnya setuju nggak sih lo kalau gue bilang ini sebenarnya perannya masih sampai ke divisi paling kecil, yaitu lingkungan gitu ya? Nah itu dia. Harusnya mereka yang lebih banyak, udah teman-teman lingkungan itu, ketua lingkungan lah, apakah seksi di lingkungan yang benar-benar aktif untuk akhirnya melihat satu persatu gitu loh. Anggota di lingkungannya kira-kira siapa yang berperilaku aneh seperti tadi. Seharusnya itu. Makanya ya sedikit banyak gue juga gerak di SKK. Ya emang paling kecil itu dari keluarga. Dari keluarga yang orang tuanya nggak peduli sama anak, itu bisa jadi anak itu cari perhatian di luar. Tapi kan ya mohon maaf, dari umat kita ini kan rata-rata sibuk nih ya. Banyak yang ya kerja juga profesional, banyak yang pengusaha juga. Kan kadang-kadang nggak ada waktu untuk terbuka dan terlibat aktif dengan komunitas kita. Apa saran lu sebenarnya? Ini kan telur sama ayam. Lu mau gimana? Lu bilang anak butuh perhatian tapi lu sibuk, lu pilih yang mana? Balik lagi kan prioritas yang lu pilih, lu yang mana? Iya, lebih baik kita mulai dari sekarang, jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai akhirnya lu menyesali apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang tuh udah terlambat. Sekarang udah terlambat. Tapi sekarang lebih baik daripada besok. Wah, lu yang bener lu. Iya bener dong. Udah terlambat sekarang. Kalau sekarang kita ngelihat, gue belum deket sama anak. Mesti gue deket sama anak 10 tahun yang lalu. Berarti udah terlambat belum? Udah lumayan terlambat. Tapi masih bisa disembuhkan tapi mendingan sekarang daripada lu besok baru sadar. Itu maksud lu. Iya kan? Better late than never. Iya. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali akhirnya. Iya, pada akhirnya kita bilang nggak ada kata terlambat kalau emang lu mau berubah. Itulah akhirnya kenapa lu harus merangkul SKK juga, untuk akhirnya preventif itu dimulai dari mereka. Ya. Mereka mulai masuk ke keluarga dan lu menyadarkan teman-teman SKK ini loh, ini wake up. Ya. Ternyata startnya dari kalian nih, dari keluarga kecil gitu kan. Keluarga kecil, gede dikit ke lingkungan. Lingkungan ya balik lagi nanti ketemunya sama umat, sama semua. Oke, jadi akhirnya peran gereja terkecil itu kan paling kecil ya adalah keluarga kan. Dan akhirnya itu memang menjadi istilahnya ujung tombak lu lah ya. Betul. Untuk akhirnya ini. Oke, kalau SKK gue udah clear nih. Lu butuh mereka dari segi preventifnya sampai terjun ke ranah terkecil itu. Kalau lu berharap dari SKP apa? SKP yang kayak tadi lu bilang. SKP siap bantu benar-benar maksimal buat semua kejahatan itu. Itu yang kita butuhin. Jadi dengan kita punya backup SKP siap, ada laporan siap, berani nggak lu ngelakuin? Gitu. Itu kan udah kasarnya, lu mau iseng aja bilang lu gua iseng, lu yakin mau iseng? SKP siap lu. Ujungnya pidana gitu ya. Sampai korban bilang pidanain, SKP maju kan?
Kalau misalkan korban bilang, saya nggak tahu lah, Ko Davin terserah deh mau diapain. Nah, itu balik lagi, kalau kayak begitu kita nggak bisa maksa ya. Nggak bisa maksa ya? Nggak bisa maksa. Kita cuma mungkin bisa kasih saran. Pelaku kalau bahaya banget ya, misalnya dia itu lintas paroki atau apa segala macam, kita akan nanya, lu yakin nggak mau? Ini pelaku ini nggak di sini, bisa di tempat lain. Iya, betul. Kita bakalan ngomong kayak gitu. Ya kalau tetap dia ngerasa nggak deh, nggak usah, kesian lah atau apa, ya udah kita lepas tangan. Kita nggak bisa, soalnya semua itu kan butuh dari laporan itu. Dari laporan dulu, jadi korban yang berani lah ya. Korban berani speak up aja udah bagus, berani nuntut lebih bagus lagi. Jadi lu berharap sebenarnya dari isi podcast ini juga lu berharap yang ada korban atau nanti di kemudian hari, amit-amit ya, kita nggak berharap ya, tapi someday anggaplah terjadi, lu berharap mereka tuh berani speak up lah gitu ya. Harus. Mereka harus bisa tahu apa haknya mereka, apa rights-nya mereka gitu ya. Soalnya jangan sampai saat ini nih orang ngerasa dilecehkan itu normal. Ada orang tuh yang saking ngerasa gua ini diginiin, selalu diginiin dengan si A, si B, si C apa segala macam, kayaknya ya normal karena gua begini. Nah ini ada kejadian bener real. Teman anak sekolah, dia itu termasuk dilecehin di sekolah. Dia nggak berani ngelapor. Alasannya apa? Karena yang ngelakuin itu ketua kelas, anak pinter, ya terkenal lah kasarnya. Jadi anak ini nggak berani. Dia sering dicolek lah, sering diapain gitu. Dia nggak berani ngomong. Dan ujungnya dia bilang apa? Nggak mau ribut. Itu. Padahal kalau kayak gitu, pembiaran kayak gitu tuh sebenarnya bahaya. Bukan gimana? Ada kemungkinan orang lain akan jadi korban berikutnya kan. Iya. Gitu, tapi deteksi awal memang harus dilakukan dari keluarga dulu ya. Keluarga dan boleh nggak akhir orang tua yang melaporkan ke lu boleh? Boleh aja. Nggak harus si korban ini ya. Misalkan anggaplah dia benar-benar masih di bawah umur banget, nggak terlalu ngerti tentang haknya dia sebagai human rights lah gitu kita bilang ya. Boleh. Orang tua datang ke lu lapor. Boleh. Termasuk korban juga. Bagusnya korban yang datang. Iya, tapi anggaplah masih 5 tahun, 6 tahun. Ya orang tua lah. Orang tua kan bisa speak up buat dia juga kan, karena belum dianggap dewasa. Sebenarnya bukan orang tua loh. Semua yang ngelihat pun boleh ngelapor. Semua yang lihat pun boleh. Contoh gini. Ada anak misalnya ngikut Bina Iman. Bina Iman anak, berarti kan masih kecil-kecil kan. Iya. Ada pengajar ngelihat ada orang tua misalnya, atau ada pokoknya ada pelaku iseng ini anak nih. Main yang enggak lah segala macam sama anak ini. Ini guru Bina Iman ini bisa loh bikin laporan. Saya ngelihat dia laporin, bahkan bisa dia berdebat langsung, gak boleh begini. Dia bikin laporan, boleh, nggak masalah, kita terima. Karena itu kan udah masuknya saksinya, pelapor. Jangankan sampai itu, Bina Iman remaja misalnya, remaja kan udah bisa kan, temennya si A sama si B, si A dilecehin sama pengajar, si B ngeliatin, B sebagai teman boleh ngelapor. Boleh melaporkan. Boleh. Selama ya kan balik lagi tadi. Setelah dilapor, kita nggak akan terima begitu aja, kita nggak langsung ngejudge gimana pun juga. Kita akan verifikasi lagi. Apa kata si B benar apa enggak? Kita panggil si A-nya benar apa enggak? Setelah itu baru kita tentuin mau ke arah mana. Jadi ada tetap verifikasinya, nggak langsung serta-merta gitu dapat laporan langsung tindak, enggak. Kita akan selalu bertanya dulu. Kita verifikasi dulu semuanya. Yang kita khawatirin pada saat kita bilang, lu ada laporan seperti itu, itu ternyata salah ya. Malah takutnya kadang-kadang korban juga nggak paham ternyata itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Iya, makanya ya balik lagi ya ke seksi-seksi mesti punya SOP masing-masing. Terutama kayak Bina Iman anak, Bina Iman remaja. Kalau kita udah dijelasin dalam satu ruangan jangan berdua. Kalau mau berdua, pintunya mau dibuka kek atau mau gimana? Lu sudah pertebal sampai ke arah sana? Sudah memberikan edukasi sampai situ? Belum semua. Tapi Bina Iman anak kemarin sempat kita udah ngasih tahu gitu. Ya, anak paling rentan juga ya. Dia udah bikin, ada SOP-nya, dia udah bikin sendiri. Oh, udah oke lah. Bina Iman anak di RC udah oke. Dia udah punya SOP sendiri. Tinggal lu tambahin lagi ke seksi yang lain, lu mulai keliling gitu satu-satu. Ya, soalnya waktu itu pernah KAJ tim 15 bikin acara untuk pembekalan pengajar Bina Iman anak. Ada beberapa orang dari Regina Jelly datang. Jadi ya mereka proaktif juga lah ya, ingin tahu juga dan apa kira-kira perlu mereka lakukan. Jadi dia udah
udah diadop lah, sebagian yang perlu, yang boleh, yang bisa dijalanin diadop. Ya, jadi kita coba sebisa mungkin bagaimana caranya untuk membuat RC ini adalah rumah yang nyaman ya. Aman dan nyaman. Betul. Untuk semua umat kita ya. Kalau KAJ bilangnya kan rumah ramah. Rumah ramah. Iya. Gereja ramah. Oke. Gereja ramah. Walaupun sebenarnya sih kita nih tim PPADR sempat ngomong ramah. Kayaknya kurang oke deh ramah. Terlalu over ramah juga bahaya. bukan itu. Kita bayangin gini. Ada nggak sih predator yang gak ramah? Oh iya. Itu. Sweet pasti mereka. Jadi maksudnya gereja ramah, ya udahlah, mungkin kalau KAJ kan bikin yang agak. Mungkin maksudnya diadopsi dari bahasa Inggris, friendly atau apa maksudnya untuk supaya orang nyaman untuk bercerita iya, gitu. Ya intinya kan kita maunya gereja itu kan ramah sama siapa aja, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau secara kita tim PPADR tuh sempat ngomong ramah itu sebenarnya bukan kata yang enak loh sebenarnya. Soalnya dengan ramah itu, orang ramah itu nggak berarti dia itu bukan predator. Predator itu justru malah banyak kan yang ramah. Kalau predator galak-galak nggak ada yang dapat korbannya. Nah itu dia. Oh, berarti tapi lu harus bergerak secara aktif dong ya, muter gitu. Harus kasih penyuluhan juga ke masing-masing fungsi di gereja. Ya. Sekaligus juga akhirnya lu juga ini juga kan maksudnya ya terlibat aktif untuk mengawasi kan. Makanya di sini kan ditulis RC ASA. ASA artinya apa sih? ASA itu kan harapan. Harapan. Oh, ASA bahasa Indonesia. Ya, Oke. RC itu jadi harapan. Jadi kita ngarepin tuh semua yang ada di RC itu ada harapan. Kalau ada sesuatu, ada kejadian yang nggak bagus, RC lah harapannya. RC ada di sana. Oke, jadi sebenarnya dia harusnya bisa solving the problem, not create another problem gitu. Ya. Mudah-mudahan sih kita nggak perlu sampai turun tangan ya. Itu dia. Iya, PPADR, SKP gitu. Betul. Ya. Mudah-mudahan kita selalu berharap gereja ini adalah salah satu tempat yang akhirnya menjadi istilahnya apa ya? Ya, safety net lah. Safety net kita bersama. Coba kalau sampai ada apa-apa ya minimal sekarang teman-teman umat atau bapak ibu, om tante ini udah pada tahu nih. Oh ternyata di RC itu nggak tinggal diam loh terhadap hal-hal seperti ini. Ya. Di luar sudah banyak yang terjadi. Kita usahakan bagaimana supaya akhirnya di gereja ini jangan sampai ada hal seperti itu. Jauh-jauh lah orang-orang seperti itu. Meskipun akhirnya kalau dia datang bertobat boleh kan? Harus lah. Dia berlaku di luar tapi akhirnya dia setelah dengar podcast ini akhirnya menyesali gitu loh. Oh ternyata gue tidak diinginkan di gereja ini. Mas semua terbuka kan untuk berubah. Kalau Katolik itu kan pemaaf ya. Jadi semua itu harus. Ajaran utamanya adalah kasih kan? Kasih, iya. Jadi yang harus diamalkan adalah kasih terus. Harus. Jadi mereka tuh ya kalau udah ngerasa salah ya udah silakan bertobat. Itu ya. Ya tapi balik lagi nih ada bilang lagi kan kalau urusan hukum tetap jalan terus. Iya. Kalau hukum nggak bisa dihilangkan karena pidana itu kan urusannya sama negara. Nah itu jadi ya balik lagi kalau emang mereka ngerasa bertobat ya silakan. Nggak mau lakuin lagi silahkan. Tapi ya tetap tujuan kita PPADR itu kan baliknya kan ke korban. Lu mau pelaku mau gimana terserah. Intinya korban ini jangan sampai seumur hidup dia nyesel, seumur hidup dia trauma, dan ujung-ujungnya menimbulkan rantai yang tadi itu ya. Nah, kesian ke anak gitu. Takutnya ntar anaknya itu juga ya luka batin lah apa segala macam itu bisa kejadian. Tapi gua agak melenceng dikit nggak apa-apa ya bro ya. Gue penasaran gini deh. Anggaplah dia terlibat pidananya di luar melakukan kekerasan seksual atau pelecehan. Tersebar nih. Semua orang mendengar nih. Terus udah menjalani hukuman, sudah keluar, sekarang mau bertobat, kan pasti orang agak sedikit sensi sama dia. Kan gue selalu berpatokan sama homilinya Romo Luki terakhir kan. Orang yang akhirnya memecahkan gelas di bar akan jauh lebih oh bapak nggak apa-apa pak, dibandingkan yang nyalain handphone di gereja yang tiba-tiba semua orang melototin dia gitu kan. Dia ada nggak sih sebenarnya ini seksinya siapa sih untuk akhirnya merangkul orang-orang yang tadi? Orang yang pernah melakukan kejahatan kah, orang yang pernah ini tapi dia sudah bertobat, ini menyesali perbuatannya. Sebenarnya itu gue tahu bahwa sih bukan PPADR. Anggaplah ada yang nonton nih, karena akhirnya dia nonton dan dia menyesali perbuatannya, dia harus cari siapa kalau dia ingin balik. Maksudnya gue mengakui kesalahan gue dan gue ingin berubah gitu. Kayaknya lu mesti nanya Romo kali. Romo langsung ya. Nanya Romo, mau ini mesti gimana mau kalau ada pelaku begini. Iya. Soalnya ya jujur kita manusia nih. Kita berdua aja kalau ketemu kayak gitu. Ya kita nggak bisa menebak pikirannya orang lain lagi. Betul. Dia datang, kita mungkin ya udahlah kita udah tahu dia udah tobat. Mungkin kita diam, tapi orang sebelahnya lagi belum tahu, iya. Itu ya kita nggak bisa ituan. Jangankan sekarang kita ngomong pelaku. Sekarang kita ngomong korban aja gimana?
orang ngelihat ada korban pelecehan, korban perkosaan. Kalau kita tahu, kita yang bilang kita yang kesian, sebelah kita yang duduk bareng kita gimana? Iya, kita nggak bisa kontrol isi pikiran orang masing-masing. Nah, itu belum tentu dia malah kesian sama si korban. Soalnya 90% korban itu selalu disalahin. Korban yang disalahin? Selalu korban. Jadi ada slide-nya waktu itu dibawain. Yeah. Korban-korban perkosaan, ada yang baju bener-bener tertutup diperkosa, rok semini diperkosa. Ya jadi pertanyaannya, perkosaan itu dari mana? Dari roknya kah? Dari pakaiannya yang jadi korban kah? Ternyata enggak kan? Enggak. Dari emang pelakunya. Tapi kan jatuhnya kan selalu korban. Oke. Korban selalu yang disalahin. Lu pakai disalahin sama siapa? Netizen. Sekeliling, pasti sekeliling. Sekeliling pasti nyalahin. Segitu kejamnya kan dunia ini sekarang. Kebanyakan semua bakalan bilang, lu sih ngegodain, lu sih pakai roknya segitu, lu sih yang genit, pasti gitu. Nah sekarang berarti hadirnya lu juga akhirnya mencoba untuk merubah mindset itu juga ya, supaya akhirnya korban tuh jangan akhirnya disalahkan gitu ya. Iya, jadi kita lebih utama ke korban. Lu butuhnya apa nih? Yang pasti biasanya mental drop. Itu pasti. Kalau dia kayak perkosaan kayak gitu kan udah pasti drop. Soalnya drop, ya dari cerita-cerita guru-guru kemarin semua pada bilang, semua tuh kalau korban perkosaan pasti yang paling berat itu di mindsetnya dia. Dia ngerasa kotor, dia langsung yang udah kayaknya geli gitu, terus trauma ngeliat cowok, atau ya mungkin cowok yang jadi korban kan bisa juga cowok. Iya, ada juga 20% bisa jadi laki-laki. Iya. Nah itu juga. Dunia udah agak aneh. Nah, itu jadi korban-korban itu yang lebih takut, malah sebenarnya takut ngomong. Kalau dia ngomong, sekelilingnya takutnya tahu. Apalagi kita kalau ngomong di PIK, tahu keluarga PIK kayak gimana. Sekali kebuka satu aib, dianggap akhirnya heboh. Jadi masalah besarnya gimana banget. Itu keluarga mungkin malah, misalnya si anak ini atau korban ini mau ngomong, tapi belum tentu keluarga mau. Itu jadi dilema banget kalau ngelihat. Dan lu coba mengurai benang kusut itu ya? Ya susah juga sih. Tapi lu yakin lah, harus optimis kan? Ya optimisnya cuma bilang gini, lu mesti berani ngomong, itu aja. Masalah dapat dukungan apa enggak, ini hidup lu. Iya betul. Udah pasti kita dukung sih. Kalau nggak kita nggak mungkin ada podcast hari ini kan. Iya maksudnya buat si korban, lu mesti mikirin diri lu nggak usah mikirin orang lain. Lu korban. Aja, iya, lu korban. Lu pengennya apa? Kenyamanan lu di mana? Kalau lu dengerin apa kata orang, ya udah susah. Iyalah, janganlah dengerin apa kata orang, jangan. Dengerin apa kata Davin aja. Ya oke, bro. Sekarang gini, kalau misalkan dari apa yang lu sampaikan tadi, gue udah nangkep. Kapan sih kira-kira kita bakal launching? Kalau dari SKP kan udah ada nih. Sekarang RC911 ya kan. Kita udah sebar nomor handphone, meskipun kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang yang datang nanya jadwal misa. Terus yang WA nanya, "Pak, jadwal untuk katakumen kapan ya?" Terus nanya lagi jadwal buat ini pernikahan, mau daftar nikah di gereja. Gua sampai bikin template, bro. Kalau mau nyari itu ada di sekretariat, gue sampai bikin template, jadi gue tinggal ketik reply secret, gue spasi, terus langsung udah ada kayak keluar gitu loh. Lu nyari siapa gitu di sekretariat. Nah ini kan nanti kita bakal sinkron nih, jadi satu nih. Lo, PPDR, SKK, Konovi sama Cipaulin, kita teman-teman dari SKP. Kapan barcode ini bakal lu launching dan yang seperti lu harapkan ada di setiap tembok gereja? Untuk akhirnya orang bisa ngadu kapanpun. Untuk barcode yang kolaborasi kita tuh sebenarnya ya ini tinggal masalah teknis ya. Dari kita sepakat desain segala macam udah oke, ya kita naiklah ke atas. Ini hari ini kan tanggal berapa nih? September nih, akhir September 25. Ya. Target lu? Terserah. Ya kesiapan kita 3 ini aja. Kita 3 bilang oke, jalan. Ya, kita langsung ngadep lah ke Romo, ke Dewan. Kita minta izin, kita mau bikin ini. Barcode itu ya. Barcode ini kita mau tempel di mana? Target kita apa? Tujuan kita apa? Dan itu sebenarnya bukan cuma 3 yang gue cantumin, karena kemarin keluh kesal lu bilang orang nanya jadwal misa, gue masukin 4. Oke, satu lagi? Satu lagi sekretariat. Puji Tuhan. Jadi sekretariat kita kan juga punya WA.
kita kasih kontaknya. Jadi lu butuh sekretariat, silakanlah ke sekretariat. Jadi gua nggak usah capek-capek repot-repot balesin lagi ya, kasih nomor sekretariat gitu ya. Jadi udah template, kita pakai barcode, masuk ke landing page. Landing page itu ada 4 di dalamnya. Ada sekretariat, SKP, SKK, PPADR. Nah, tergantung fungsi yang ingin dia capai apa. Betul, makanya ditulisin tuh sekretariat, ya tahulah isinya buat jadwal misa apa segala macam ada di situ. SKP pelayanan untuk konsultasi hukum, perdata, pidana dan lain-lain, itu layanannya. SKK layanan konseling keluarga. PPADR layanan pelaporan kekerasan seksual. Ya seharusnya gitu masuk landing page. Mereka tahu apa yang mereka cari. Udah ada penjelasannya di bawah. Iya. Katakanlah dia tidak mau melalui PPADR nih, dia langsung tiba-tiba kontak SKP. Saya ingin pidanakan dia, visum lapor. Boleh nggak kita langsung ajak PPADR juga? Karena kita udah anggapnya jadi satu platform itu. Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Karena kita nggak ngerti cara menangani korban secara psikologis. Ya, PPADR siap. PPADR kalau siap, sampai dibilang, ini ada korban loh, dia butuh bantuan, dia mau secara hukum. Silakan. Tapi ya kita siap dampingin. Kalau balik lagi kita nanya dulu nih. Ya, kita akan nanya dulu sama korban, mau didampingi nggak? Mau nggak? Secara psikologinya mau ditenangin nggak atau apa? Perlu nggak itu? Kalau dia bilang nggak, gue masih kuat. Ya puji Tuhan, berarti kita nggak tugas. Sementara belum ada barcode-nya, boleh kalian nanti gue kasih di bawahnya ini hotline-nya SKP untuk yang penanganan hukumnya. Nanti ambil nunggu barcode. Mudah-mudahan mungkin bulan depan udah bisa kita realisasi ya. Kalau buat PPADR sendiri kita udah punya. Udah ada nomor teleponnya? Udah. Kasih dong. Udah. Nah, jadi PPADR itu sebenarnya udah bikin 2 video. Yang selalu udah waktu itu udah tayang sebelum misa, masuk ke Videotron. Itu ada 2 penjelasan PPADR itu apa udah. Yang kedua pendidikan tentang yang boleh nggak boleh, mencegahnya gimana, mesti gimana. Dan ada barcode-nya juga untuk kontak langsung ke PPADR. Jadi bisa scan langsung ke WA itu. Ya, dan itu yang kita panik. Gitu waktu pertama kali keluar tuh video, tahu-tahu WA PPADR bunyi. Nah lo. Ngeri kan? Nggak taunya dia nanya, boleh nggak saya minta videonya untuk anak saya? Gua kira nanya jadwal misa kapan. Justru takutnya tuh dia mau lapor. Iya. WA-nya itu terkenal cuma karena pengen minta video untuk edukasi anak. Aduh, puji Tuhan. Tapi berarti lo on 24 jam lah itu handphone? On 24 jam. Nomor khusus dedicated number memang untuk nanganin ini? Bukan nomor lo pribadi juga? Janganlah. Iya. Jadi memang nomor ini disiapkan khusus untuk melayani umat. Kapanpun umat mau lapor. Betul. Mungkin kejadian udah lama pun juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa kan, kapanpun dia akhirnya memutuskan ada kayak Kodavin nih, lihat mukanya kelihatannya orangnya baik ya kan, udah lapor aja lah. Tenang, belum tentu di belakangnya Kodavin loh. Kalau Anda seorang wanita, ada wanita yang menangani. Kalau Anda seorang pria, ada Kodavin yang menangani. Ada banner kita juga kan sebenarnya, banner warna hijau RC Asa. Nah itu yang di mading itu ya? Di bawah. Di mading ada, di tembok kita udah bikin. Tembok juga ada. Terus yang di depan aula kita ada tuh RC Asa warna hijau, ada barcode-nya kita juga. Itu makanya kita pisahin. Yang kolaborasi kita satu barcode khusus buat landing page yang itu. Nah, sedangkan RC Asadan itu direct langsung ke PPADR. Karena sebenarnya secara platform lu sudah ada. Cuman karena ini menyangkut kadang-kadang bisa bilang pencegahan yang melalui SKK, betul, eksekusinya melalui SKP, akhirnya lu mau mencoba untuk menggabungkan fungsi-fungsi ini. Selain itu juga gini, kita kan nggak tahu orang stres itu karena apa kan. Jadi kita bikin satu platform ini, satu landing page ini dengan tujuan gitu, lu udah stres, lu scan, lu pilih tingkat stres lu yang ke arah mana. Gitu, bukannya berarti ini ada 3 barcode, ini ada PPADR, ini ada ini ada ini. Lu gabungkan jadi satu. Orang kan pasti pusing. Gua mesti scan yang mana? Gua stres minta duit dong, Bro. Itu gua scan barcode yang mana, Bro? PSE kayaknya. PSE belum ya? Belum login barcode ya? Belum. Nah, banyak loh, kalau gue bilang pusing urusan ini ya duit ya, waduh, warga Pantai Indah Kapuk nih kayaknya lumayan, nanti bakal, bro, tolong bro. Bercanda lah. Oke, thank you banyak, thank you banget Kodavin atas waktunya hari ini. Kita memang baru perkenalan awal PPADR, mungkin jangan kapok, nanti suatu saat kita akan undang lagi, mudah-mudahan ya bukan karena case, tapi mungkin karena lu udah mendapatkan ilmu yang lebih advance lagi, karena ini kan benar-benar baru mulai kan. Dari lu juga baru mulai, SKP sebenarnya udah mulai lama, tapi baru mulai masuk ke ranahnya PPADR.
Dan akhirnya mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama lagi ke depannya. Thank you berat, Ko Davin. Ada yang mau disampaikan dulu sebagai penutup sebelum kita pamit? Ya, oke, saya cuma mau ngasih tahu buat teman-teman semua, Satgas PPADR tuh bukan cuma kita dari PPADR, tapi semua umat RC adalah satgasnya. Karena semuanya itu yang akan membantu pencegahan, membantu pendampingan, membantu pemulihan korban. Karena ya kalau cuma kita doang dari PPADR, kita juga nggak akan sanggup. Kita nggak bakalan bisa ngejalanin semua sendiri. Makanya kita mesti together. Mantap. Gue liat dia ngomong ke kamera aja, hati gue langsung tersentuh loh. Apa gue yang lapor dulu ya, Sar? Emang disentuh siapa, Joni? Joni barusan. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi di podcast SKP selanjutnya. Thank you, bye-bye.